dari itu Bapak sudah mempersiapkan video pembelajaran. Silakan disaksikan video yang berikut ini. Pengertian email. Baik Naku, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang pengenalan email, kita harus membahas terlebih dahulu apa itu email. Di sini Bapak akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan email. Silakan disimak ya Naku. Email atau electronic mail atau di Indonesia lebih dikenal dengan surat elektronik berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Fungsi email secara harfiah adalah untuk mengirim serta menerima pesan. Email digunakan untuk mengirimkan data, entah itu dalam bentuk file, teks, gambar, audio, ataupun video. Dengan menggunakan email, aktivitas pengiriman data seperti misalnya surat menyurat jadi lebih mudah dan cepat dibandingkan menggunakan jasa manusia. Nah, perlu diingat ya, Naku, itulah pengertian dari email. Setelah kita tahu apa itu email, nah sekarang kita akan membahas tentang keuntungan email. Apa-apa saja keuntungan email? Nah, simak baik-baik ya, Bapak akan menjelaskannya. Yang pertama, menawarkan efisiensi waktu. Kedua, menawarkan efisiensi biaya. Ketiga, menawarkan cara yang praktis. Keempat, menawarkan keamanan data. Kelima, menawarkan kenyamanan. Setelah kita mengetahui apa-apa saja keuntungan email, nah, tidak elok rupanya kalau kita tidak mengetahui atau mencari tahu apa itu kelemahan email. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kepada anakku semua tentang apa-apa saja kelemahan dari email. Yang pertama, adanya pemalsuan identitas. Kedua, sangat tergantung dengan internet. Pastinya kalau tidak akan ada internet, tidak akan bisa mengakses email. Ketiga, dapat digunakan untuk tindakan kriminal. Nah, hal ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mana email digunakan untuk melakukan tindak kejahatan seperti penipuan. Berikutnya, rentan terhadap kehilangan data. Nah, di sini misalkan Nakku pergi ke warnet, lupa menutup email, maka email Nakku akan bisa diakses orang. Hal itu berakibat kehilangan data. Berikutnya yang kelima, membutuhkan smartphone atau gadget. Dan yang terakhir, jika terjadi kesalahan dalam penulisan alamat email, maka email yang kita kirim tidak akan terkirim. Maka pastikan ya Nakku, agar alamat email yang kalian tuju itu sudah benar, sehingga pesan yang ingin disampaikan itu sampai kepada si penerima. Berikutnya itu kita masuk ke jenis-jenis email. Apa saja sih jenis-jenis email yang perlu kita ketahui? Ada 3 jenis email yang perlu kita tahu. Yang pertama itu POP-mail alias Post Office Protocol. Adalah jenis email khusus yang hanya bisa dibuka dan dibaca dari Internet Service Provider yang digunakan. Biasanya POP-mail ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk saling berkomunikasi, baik terhadap perusahaan rekan ataupun terhadap karyawannya. Yang kedua, webmail. Webmail ini adalah email yang paling umum digunakan di masyarakat khususnya Indonesia ya. Emailnya itu seperti yang diberikan oleh Google, misalkan @gmail atau Yahoo, yaitu @yahoo. Yang ketiga itu forward mail. Forward mail ini adalah jenis email layanan untuk pengguna email yang sering mengganti alamat emailnya. Dengan mendaftarkan diri pada layanan email ini, pengguna tetap mendapatkan pemberitahuan apabila terdapat pesan baru di alamat email lamanya. Maksudnya di sini Nakku mempunyai 3 email, maka Nakku tidak perlu masuk ke 3 email tersebut untuk mengetahui pesan yang masuk. Cukup 1 email saja, namun email tersebut sudah mendaftarkan diri menjadi email forward mail, sehingga saat kita buka dia bisa mengakses ke semua akun email yang Nakku punya. Paham kan Nakku?
jangan lupa ya, diingat-ingat jenis-jenis email yang perlu kita ketahui. Baiklah anakku,